Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Perkembangan politik yang pertama ada sistem pemerintahan, lalu ada sistem kepartaian, dan yang terakhir ada pemilihan umum 1955. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif yaitu presiden. Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar hukum dari sistem kepartaian adalah Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Berikut adalah beberapa partai-partai. Di antaranya ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. Selanjutnya ada Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada 7 November 1945. Ada Partai NU atau Nahdlatul Ulama, yaitu pecahan dari Masyumi pada tahun 1952. Selanjutnya ada PKI atau Partai Komunis Indonesia pada 7 November 1945. Lalu ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia pada 20 November 1945. Dan ada PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang berdiri pada tanggal 20 November 1945. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi ini adalah multipartai. Pembentukan partai politik menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Partai-partai yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memiliki peran penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan sering melakukan pergantian kabinet. Selanjutnya ada pemilihan umum 1955. Pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 1955 atau biasa dikenal dengan Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITII khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan 29 September dan yang kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante, yaitu pada 15 Desember. Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilu ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilu ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan pembentukan panitia pemilu pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa itu karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilu itu yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, selain dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, pemilu juga dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante, yaitu yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante sendiri itu bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap, untuk menggantikan yang sementara itu. Hal ini sesuai dengan ke-134 Undang-Undang Sementara 1950. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 yang diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI.